Gadis pertama kali menginap di rumah CEO. Tanpa disangka, tengah malam dia mendengar suara aneh. Penasaran, dia bangun untuk memeriksa. Ternyata dia menemukan CEO sedang menderita karena serangan gangguan bipolar. Semua orang takut mendekat. Hanya wanita itu yang nekat mendekat. Saat itu CEO takut dirinya akan melukai gadis itu. Lalu dia berteriak agar gadis itu segera pergi. Namun, gadis itu malah tidak mundur. Dia justru memeluk CEO dengan erat. Dia ingin menenangkan CEO dengan kekuatannya sendiri. Karena CEO pernah menjadi penyelamat hidupnya. Ternyata beberapa hari sebelumnya, gadis itu dijual oleh keluarga pamannya kepada seorang penjahat. Untuk melarikan diri dari pernikahan yang dipaksakan, dia bersembunyi di rumah kosong terdekat. Tanpa disangka, dia bertemu CEO yang sedang memarahi bawahannya. Dalam kekacauan, gadis itu tidak sengaja mengeluarkan suara. CEO mendengar suara tersebut, langsung menoleh dan melihatnya. Gadis itu dengan panik berlari ke pelukan CEO, memegang lengannya dan memohon agar dia menyelamatkannya. Asisten yang melihat kejadian itu sangat terkejut. CEO ternyata tidak menolak gadis itu. Para penjahat yang mengejar melihat gadis itu sedang dicekik oleh CEO. Dengan takut, mereka buru-buru melarikan diri. Gadis itu dengan putus asa memohon agar CEO melepaskannya. Namun CEO tidak menghiraukannya. Justru rasa sakit yang sangat parah kembali datang. Serangan gangguan bipolar hampir membuatnya pingsan. Dia terjatuh ke tanah. Kepalanya terasa seperti pecah. Namun CEO saat itu memperhatikan gadis itu berusaha melarikan diri. Tanpa ragu, dia menangkapnya. Menganggap gadis itu sebagai obat untuk rasa sakitnya. Gadis itu berpikir, lebih baik menyelamatkan hidupnya ketimbang dijual kepada penjahat. Akhirnya, hubungan mereka mulai terjalin diam-diam. Keesokan harinya, ketika gadis itu bangun, dia berniat diam-diam pergi. Namun dia tidak menyangka, CEO sudah bangun. Dalam kepanikan, dia tanpa sengaja menjatuhkan manik-manik Buddha yang sangat berharga milik CEO. Dia sangat terkejut dan langsung berusaha memengutnya, sambil terus meminta maaf. Asisten yang mendengar keributan datang, melihat gadis itu kembali melanggar batasan CEO. Dengan marah, asisten ingin mengajar gadis itu, namun CEO menghentikannya. CEO tidak hanya membiarkan gadis itu tidak mengganti manik-manik Buddha, tapi dia malah memberinya cek sebesar 50 juta dolar AS sebagai kompensasi atas malam sebelumnya. Gadis itu melihat cek itu, namun tidak menerimanya. Dia berpikir untuk menggunakan cek itu sebagai ganti rugi manik-manik Buddha. CEO tersenyum tipis mendengarnya, mengatakan bahwa dia tidak perlu mengganti manik-manik Buddha dan bisa mengambil cek itu. Namun gadis itu tetap menolak. Dia tetap merasa mengganti rugi adalah tanggung jawabnya. Tindakan yang mempertahankan prinsip ini malah membuat CEO semakin mengaguminya. Akhirnya dia tidak mempersulit gadis itu dan benar-benar membiarkannya pergi. Gadis itu mengira itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Namun sebulan kemudian, CEO bertemu dengannya di depan apotek. Gadis itu sedang bersiap membeli obat karena merasa tubuhnya tidak sehat. Dia membeli tes kehamilan dan hasilnya menunjukkan bahwa dia hamil. Penemuan ini membuatnya hampir panik. Dia bahkan tidak bisa membayangkan jika keluarga pamannya tahu, pasti dia akan dipukuli hingga mati. Saat dia terperosok dalam keputusasaan, dia bertemu CEO. Melihat CEO, gadis itu merasa cemas. Dia pikir CEO sudah tahu bahwa dia membeli tes kehamilan. Ketika dia hendak menjelaskan semuanya,